Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kabarnya bagaimana? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membahas kembali soal pilihan ganda mata pelajaran PJOK kelas 8 pada bab menjaga keselamatan di jalan raya. Menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya di semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, kita menuju nomor satu. Suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya. Karena kecelakaan mengakibatkan pemiskinan terhadap keluarga korban kecelakaan. Program tersebut merupakan A. Keselamatan berlalu lintas, B. Keamanan berlalu lintas, C. Tata tertib berlalu lintas, D. Pendidikan keselamatan berlalu lintas. Baik, program apa itu? Jawabannya adalah A. Penjelasannya, keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya, karena kecelakaan bisa mengakibatkan pemiskinan terhadap keluarga korban kecelakaan. Jadi jawabannya adalah keselamatan berlalu lintas. Di sini ada kata mengakibatkan pemiskinan. Pemiskinan itu ya, mengurangi, bisa mengurangi jumlah keluarga, ya, karena bisa mengakibatkan kematian dalam kecelakaan tersebut. Nah, makanya kalian harus berhati-hati dalam berkendara atau dalam berlalu lintas. Nomor dua, jumlah korban kecelakaan lalu lintas jauh lebih tinggi dari kecelakaan transportasi laut, transportasi kereta api, dan udara. Menurunkan korban kecelakaan lalu lintas di jalan merupakan A. Prinsip keselamatan lalu lintas, B. Tujuan keselamatan lalu lintas, C. Hakikat keselamatan lalu lintas, D. Fungsi keselamatan lalu lintas. Jawabannya adalah B. Penjelasannya adalah keselamatan lalu lintas bertujuan untuk menurunkan korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Jadi jawabannya adalah B. Tujuan keselamatan lalu lintas. Itu adalah tujuan kita supaya jumlah korban kecelakaan lalu lintas tidak bertambah. Maka kita harus menjaga keselamatan di jalan raya, baik itu darat, laut, maupun udara. Nomor 3, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak A. 150.000, B. 200.000, C. 250.000, D. 500.000. Nah, ini kalian kalau punya sepeda motor, ya, bila mana malam hari tanpa menyalakan lampu, maka kalian akan didenda sebanyak 250.000, ya. Jawabannya C. Kenapa? Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tanpa menyalakan lampu utama di malam hari, itu akan mengakibatkan tidak tahunya pengendara lain bahwa kalian ada. Artinya, lampu itu menandakan kalian ada di depan atau tanda bahwa kalian menggunakan sepeda motor. Jadi orang lain itu tahu, oh di sana ada sepeda, oh di belakang ada orang.
Kalau kalian tidak menggunakan lampu atau tidak menyalakan lampu, maka di situ orang tidak tahu. Nah, akhirnya bisa terjadi kecelakaan bila mana kita tidak mengetahui kondisi lingkungan kita. Kemudian selain itu, lampu itu juga berguna untuk kita mengetahui apa yang ada di depan kita. Ada lubang, ada air, kita tahu. Nah, makanya penting sekali menyalakan lampu di malam hari. Nah, ini adalah denda, yaitu kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Jawabannya adalah C. 1 bulan denda, 1 bulan kurungan atau denda dengan uang 250.000 rupiah. Nomor 4, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas, bagaimana dimaksud dalam pasal 58, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak. Jadi kalau kendaraan kita pasangi variasi yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas, maka itu dilarang dalam undang-undang. Maka kita akan kena pasal 58. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan berjalan raya dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000 rupiah. Nah, jadi kalian yang sepeda motornya ada variasi-variasi yang bisa mengganggu keselamatan berlalu lintas. Jawabannya adalah D, sebesar 500.000 rupiah. Ini maksimal ya. Nomor 5. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau dengan denda paling banyak A. 250.000 rupiah, B. 200.000, C. 250.000 atau D. 500.000. Kita akan lihat berapa harusnya tilang bila kita tidak menggunakan helm. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, sebagaimana dimaksud dengan pasal 106 ayat 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 rupiah. Jawabannya adalah C. Tapi sekarang kelihatannya bertambah ya, sampai 500.000 rupiah. Tapi tidak tahu ini ada amandemen atau tidak. Pasalnya, kalau pasal lama ya tadi C, jawabannya 250.000 rupiah itu paling banyak. Nomor 6. Sesuatu hal yang wajar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan maut yang dapat menyebabkan korban jiwa. Pernyataan tersebut merupakan A. Pelanggaran berlalu lintas. B. Tata tertib berlalu lintas. C. Hakikat berlalu lintas. D. Prinsip berlalu lintas. Penjelasan nomor 1. Ini salah ya. Nomor 6. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu hal yang wajar terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan maut yang dapat menyebabkan korban. Nah, ini kata-katanya seperti. Jadi jawabannya adalah pelanggaran lalu lintas, suatu yang wajar terjadi. Namun jangan diremehkan karena bisa menyebabkan korban jiwa. Nah, seperti itu yang tepat ya kata-katanya. Jadi jawaban nomor 6 adalah A. Pelanggaran berlalu lintas. Nomor 7. Ketika kendaraan melaju dengan gagahnya, bisa saja tiba-tiba mengalami suatu hal yang tidak kita sangka-sangka, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Beberapa hal yang biasa menjadi penyebab kecelakaan adalah remblong, pecah ban, mesin terbakar, dan lain sebagainya. Kecelakaan ini disebabkan oleh A. Pengemudi mengantuk, B. Kerusakan teknis, C. Pengemudi kurang menguasai kendaraan, D. Pengemudi melanggar peraturan lalu lintas. Ini termasuk dalam kondisi seperti apa? Jawabannya adalah B. Penjelasannya, kerusakan teknis kendaraan.
di mana ketika kendaraan melaju dengan gagahnya bisa saja tiba-tiba mengalami suatu hal yang tidak kita inginkan dan yang mengakibatkan kecelakaan. Contohnya adalah remblong, pecah ban, mesin terbakar, dan sebagainya. Maka kita harus mengecek segala kondisi kendaraan ketika kita mau menggunakannya. Apalagi kita mau berkendara jarak jauh, kita harus mengecek. Nomor 7 jawabannya adalah B, kerusakan teknis. Nomor 8, pelanggaran terjadi karena ketidaksadaran manusia dalam pelanggaran lalu lintas atau juga manusia tidak mengetahui arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Faktor tersebut diakibatkan oleh A. Faktor jalan, B. Faktor kendaraan, C. Faktor manusia, D. Faktor cuaca. Faktor-faktor yang mengakibatkan kecelakaan ya. Penjelasannya adalah C jawabannya. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Human error ya. Habis semua kejadian kecelakaan dilakukan dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran terjadi karena ketidaksadaran manusia dalam pelanggaran lalu lintas atau juga manusia tidak mengetahui arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Misalnya ada gambar anak digandeng di jalan, nah, itu tandanya Anda akan melewati sekolahan. Nah, kemudian kalian disuruh memakai helm ketika kita berkendara, maka kalian patuhi. Jika kalian tidak patuhi, maka bila terjadi kecelakaan, maka akan fatal akibatnya. Kepala kalian akan bocor, pecah, lupa ingatan, gagal otak, dan sebagainya. Nah, itu makanya untuk melindungi kepala kita, maka kita disuruh memakai helm. Itu dengar anak-anak ya, semoga bisa mematuhi peraturan-peraturan di jalan raya. Nomor 9. Pelanggaran terjadi karena ketidaksadaran manusia dalam pelanggaran lalu lintas atau juga manusia tidak mengetahui arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Faktor tersebut diakibatkan oleh jawabannya adalah D, faktor cuaca juga menjadi dampak yang buruk, terutama pada musim hujan. Apabila saat hujan deras masih mengendari kendaraan, pasti perasaan tidak enak dan tidak keruan, atau nggak nyaman ya. Saat hujan deras bahkan berangin, hendaknya berhenti dahulu sampai hujannya reda. Bisa terjadi kecelakaan dengan pohon tumbang atau lawan arah karena jalan tidak jelas dari jarak pandang. Nah, ini juga kalian harus pahami. Kalau kalian dalam kondisi yang tidak memungkinkan, maka jangan memaksakan diri, ya. Jadi selain faktor teknis, faktor manusia juga faktor cuaca. Nah, jadi jawabannya nomor 9 adalah D, faktor cuaca. Nomor 10, dari masyarakat sekitar tempat kecelakaan tersebut akan merasa tidak nyaman setelah terjadinya kecelakaan. Para orang tua yang memiliki balita akan overprotektif pada balitanya masing-masing untuk tidak bermain di dekat bekas tempat terjadinya kecelakaan tadi. Hal ini merupakan A. Dampak kecelakaan lalu lintas, B. Musibah kecelakaan lalu lintas, C. Pencegahan kecelakaan lalu lintas, atau D. Makna kecelakaan lalu lintas. Jawabannya adalah A. Dampak dari kecelakaan lalu lintas lainnya adalah kenyamanan di sekitar tempat kecelakaan. Dari masyarakat di situ, di tempat kecelakaan, akan merasa tidak nyaman setelah terjadinya kecelakaan. Maka orang-orang akan memiliki rasa protektif, ya. Jadi mencegah jadi kecelakaan terulang kembali. Maka di situ akan overprotektif pada anaknya masing-masing. Nah, maka dari itu kesimpulannya di sini kita harus menjaga diri dan orang lain di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas, dengan melakukan saran-saran yang telah ada di dalam undang-undang lalu lintas, melaksanakan tata tertib dan tetap jaga kondisi ketika kita berlalu lintas. Karena banyak kejadian berlalu lintas itu tidak hanya pada diri sendiri, ya. Jadi bisa dilatar belakangi oleh manusia,
teknis, cuaca, dan lain sebagainya. Maka kita harus tetap waspada dalam berkendara. Kalau ukuran kalian 8/8 ini masih belum boleh berkendara ya, karena masih belum memiliki SIM. Maka kalian wajib diantar. Jadi jangan sampai sebelum dapat SIM kalian sudah mengendarai sepeda motor. Sangat berbahaya sekali karena masih belum tahu rambu lalu lintas, peraturan lalu lintas. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian anak-anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.